Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Imaduddin, SIKOM MIKOM MTR PAR, selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Presentasi and Pitch Deck kelas 7A2, beserta teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Dina Nazwa Praditya dengan NPM 20221041515283. Di sini saya ingin membahas mengenai penerapan transportasi berkelanjutan sebagai solusi kemacetan di kawasan perkotaan yang sesuai dengan tema SDG 11 mengenai Sustainable Cities and Communities. Sebelumnya, teman-teman di sini ada yang udah tahu belum sih apa itu SDG 11? SDG 11 merupakan pembangunan berkelanjutan tentang kota dan komunitas yang berkelanjutan dengan tujuan untuk menjadikan kota serta pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan dengan memastikan akses perumahan layak, transportasi umum, ruang publik hijau, pengelolaan lingkungan, dan perencanaan kota yang lebih baik pada tahun 2030. Tentunya telinga kita sudah tidak asing lagi dengan kalimat kemacetan lalu lintas yang sudah menjadi masalah utama di kawasan perkotaan. Penyebabnya, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, ditambah dengan tingginya penggunaan kendaraan pribadi yang membuat jumlah kendaraan di jalan raya semakin padat. Bisa dilihat sesuai grafik yang sudah saya tampilkan dengan jumlah kendaraan bermotor berdasarkan jenis di Kota Jakarta Selatan pada April 2025 dengan jumlah total sekitar 2,7 juta kendaraan yang didominasi dengan jumlah pengguna kendaraan bermotor mencapai 2 juta pengguna. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya volume kendaraan di jalan raya dan memicu kemacetan yang terjadi hampir di setiap waktu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem transportasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengimbangi kebutuhan mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penataan sistem transportasi yang lebih efektif agar permasalahan kemacetan di kawasan perkotaan dapat dikendalikan. Pada kali ini, saya akan menggali apa saja penyebab kemacetan di kawasan perkotaan, menjelaskan konsep transportasi berkelanjutan sebagai solusi, serta menganalisis peran transportasi berkelanjutan dalam mendukung SDG 11 yaitu Sustainable Cities and Communities. Kemacetan di Jakarta merupakan hal yang paling sering terjadi. Hampir setiap hari jalanan dipenuhi dengan kendaraan, terutama pada jam-jam sibuk. Hampir 5 abad permasalahan kemacetan di kota Jakarta tidak kunjung usai. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tercatat 54% kemacetan terpusat pada jam sibuk, yaitu pukul 6 hingga pukul 9, dan jam pulang kantor atau di atas pukul 15. Menurut laporan Traffic Index pada April 2025, Jakarta menempati posisi ke-29 dari 389 kota termacet di dunia dan menempati posisi kedua di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini membuat para pengendara mobil harus menghabiskan waktu lebih banyak di jalan tentunya. Dalam 1 tahun, rata-rata pengendara di Jakarta bisa kehilangan waktu sekitar 106 jam atau setara dengan 4 hari 10 jam hanya untuk terjebak macet saat jam sibuk. Tentunya kondisi ini merupakan kondisi yang sangat amat merugikan. Kondisi ini juga menyebabkan dampak negatif terutama dalam hal polusi udara. Tentunya semakin banyak kendaraan atau semakin lama waktu yang ditempuh suatu kendaraan, maka akan semakin banyak juga polusi udara yang dihasilkan. Kondisi ini juga menyebabkan bahan bakar akan lebih cepat habis dan masyarakat jadi kurang produktif karena banyak waktu yang terbuang di perjalanan akibat kemacetan yang semakin parah. Nah, dari permasalahan tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu menerapkan transportasi berkelanjutan dengan cara memperkuat dan mengintegrasikan sistem transportasi publik agar lebih efektif dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan juga perlu didorong untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Upaya ini akan semakin optimal apabila didukung oleh kebijakan pemerintah yang tepat serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya transportasi yang berkelanjutan. Kemacetan di kawasan perkotaan merupakan dampak dari tingginya penggunaan kendaraan pribadi yang tidak seimbang dengan kapasitas infrastruktur dan transportasi publik.
Penerapan transportasi berkelanjutan menjadi langkah strategis untuk menciptakan kota yang lebih bersih, efisien, dan layak untuk ditinggali. Karena pada akhirnya, transportasi berkelanjutan bukan hanya sekedar pilihan, tetapi kebutuhan demi masa depan kota yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Baik, segitu saja materi yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kita kali ini. Jika ada pertanyaan atau saran, kalian bisa menghubungi kontak atau email yang sudah tertera di bawah ini. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.